Apa yang ditakutkan oleh Morgan tidak terjadi. Tentunya dia sangat lega. Karena kedua putranya yang nakal tidak membuat keributan di sekolah di hari pertama mereka. Semoga tetap seperti itu dan dia juga berharap babysitter yang baru saja dia pekerjakan dengan gaji tinggi dapat bertahan lama. Namun harapan tinggal harapan. Begitu pulang sekolah, Edwin dan Elvin melampiaskan kenakalan mereka. Korbannya adalah dua babysitter yang baru mulai bekerja. Selama di sekolah, mereka menahan diri untuk tidak berbuat nakal. Tapi saat di rumah, tidak ada yang bisa menahan kenakalan mereka. Apalagi ayah mereka tidak ada. Kedua babysitter sudah kewalahan. Mereka berusaha mengejar Edwin dan Elvin yang saling melempar tepung. Dapur sudah berantakan. Bahan makanan sudah berserakan. Begitu pulang sekolah, Edwin dan Elvin tidur siang, namun ketika sudah terbangun, si kembar mengajak babysitter mereka untuk membuat pizza. Ide buruk menyetujui keinginan si kembar karena mereka mulai berulah padahal mereka baru mulai. Si cengeng yang iseng langsung memulai terlebih dahulu. Selagi membuat adonan, Elvin menaburkan tepung ke atas kepala Edwin. Tentunya Edwin tidak terima dan membalas apa yang dilakukan oleh saudara kembarnya. Aksi lempar-melempar pun terjadi. Kedua babysitter mereka sudah mencoba memisahkan, tapi mereka justru yang menjadi korban. Edwin dan Elvin yang tadinya saling adu lempar tepung kini melempari babysitter mereka dengan tepung. Tidak hanya itu saja, saus juga bahan-bahan topping untuk pizza dilemparkan ke arah babysitter mereka. "Stop, Edwin!" teriak babysitter yang berusaha melerai mereka. "Jangan lari, kita sedang bermain perang-perangan," teriak Edwin. "Tidak boleh, ayo segera mandi." Sang babysitter berusaha menangkap Edwin, namun anak itu menghindar dengan lincah. "Tangkap juga bisa," teriak Edwin. "Ayo mandi." Edwin mulai dikejar, anak itu pun lari, begitu juga dengan Elvin. Suara teriakan dan tawa mereka terdengar. Mereka justru menganggap sedang diajak bermain oleh kedua babysitter mereka, padahal mereka hendak diajak mandi. "Pakai ini, Kak." Elvin sudah mendapatkan beberapa buah tomat matang yang ada di atas meja. 4 buah tomat dibagi menjadi 2. Masing-masing dari mereka memegang 2 tomat. Mereka masih berlari bahkan masuk ke bawah meja agar tidak tertangkap. Babysitter mereka juga masih mengejar tanpa menyadari jika kedua anak itu sudah mendapatkan senjata, yaitu buah tomat. "Elvin, Edwin, ayo keluar!" Babysitter mereka mengintip dua meja, dan pada saat itu, sebuah tomat mendarat di wajah mereka disusul dengan tomat yang lainnya. "Kena!" teriak mereka berdua. "Edwin, Elvin!" Kedua babysitter berteriak, mereka yang berlumuran tomat. Edwin dan Elvin keluar dari bawah meja. Mereka pun mengambil tepung yang masih tersisa. Tepung itu mereka tuang ke atas kepala babysitter mereka, lalu saus tomat pun mereka lemparkan. Kedua babysitter mereka tampak marah. Mereka sudah sangat sabar, tapi kedua anak itu tidak juga berhenti. Sekarang, mereka tidak kalah kotornya dengan Edwin dan Elvin. "Aku tidak tahan lagi," ucap salah satu babysitter tersebut. Dia sungguh tidak tahan menghadapi kenakalan Edwin dan Elvin. "Aku juga," ucap yang lain. Gaji yang diberikan memang cukup tinggi, tapi mereka tidak sanggup menjaga dua anak laki-laki yang nakalnya luar biasa. Mereka tidak tahan, bukan karena kejadian itu saja. Selama ini mereka memang sudah menahan diri, tapi pada akhirnya mereka menyerah. Edwin dan Elvin berlari keluar dari dapur. Saus mengotori lantai karena jejak kaki mereka dan juga berjatuhan dari baju mereka. Suara teriakan dan tawa mereka terdengar saat Morgan sudah berdiri di depan pintu. Morgan menghela napas. Saat pintu rumah terbuka, dia bagaikan berada di medan perang. "Kita menang, Kak! Kita menang!" teriak Elvin. "Iya, besok kita harus menyiapkan banyak senjata," teriak Edwin pula. Firasat buruk. Morgan masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru, dan ketika melihat kedua putranya yang berlumuran saus dan tepung, lagi-lagi dia hanya menggeleng.
Boy, apa yang kau lakukan? Tanyanya. Teddy pulang, teriak Edwin dan Alvin. Si kembar berlari ke arah ayah mereka dan terlihat begitu ceria. Kenapa kalian seperti ini? Tanya ayahnya. Kami baru saja bermain perang-perangan, jawab Alvin sambil memperlihatkan senyuman lebarnya. Perang apa? Kenapa kalian penuh dengan saus? Tuan, kami mau berhenti. Dua babysitter yang sudah memutuskan untuk berhenti melangkah mendekati mereka dengan sebuah koper. Apa maksudnya? Morgan terkejut melihat keadaan babysitter yang tidak jauh berbeda dengan keadaan kedua putranya. Kami main lempar tomat, teriak Edwin. Morgan menghela napas. Sepertinya dia jadi tahu apa penyebabnya sehingga kedua babysitter itu ingin berhenti bekerja dan tidak mau mengasuh Edwin dan Alvin lagi. Jangan berhenti, aku akan berikan gaji 2 kali lipat, ucap Morgan. Maaf, Sir, kami sudah tidak tahan, permisi. Kedua babysitter itu pun pergi tanpa membuang waktu. Morgan menggigit pelipis, lalu melihat ke arah kedua putranya yang sedang saling mengusap saus tomat yang ada di wajah dan rambut mereka. Terjadi lagi. Apa yang dikhawatirkan terjadi lagi. Apa yang kau lakukan, boys? Kami hanya bermain saja, Dad. Edwin dan Alvin memasang wajah tidak bersalah. Tapi kenapa sampai seperti ini? Apa yang kau lakukan pada mereka sehingga mereka berhenti? Sungguh dia tidak mengerti kenapa kedua putranya begitu nakal. Kami hanya melempari mereka dengan tomat, jawab mereka. Apa? Tidak boleh melempar. Apa kalian tidak tahu? Edwin dan Alvin menunduk. Morgan pun berjongkok untuk bicara dengan kedua anaknya. Mungkin ada yang mereka mau, tapi tidak dia berikan sehingga membuat mereka jadi seperti itu. Katakan pada Daddy, apa yang kalian inginkan? Kami ingin Mommy, jawab si kembar. Tidak ada, mintalah yang lain. Tidak mau, kami tidak mau yang lain. Kami mau Mommy. Mereka mulai berteriak. Daddy akan memberikan apa yang kalian mau selain itu, ucap Morgan. Tidak mau, aku mau Mommy. Alvin mulai menangis dan berteriak. Edwin juga melakukan hal yang sama. Morgan mencoba menenangkan namun tangis mereka semakin menjadi. Morgan hanya bisa memijit pelipis. Teriakan Alvin yang nyaring terdengar sehingga membuatnya sakit kepala. Apa dia harus menikah dan memberikan sosok ibu yang mereka inginkan? Oke, stop beragis. Nanti malam, Daddy ingin mengenalkan seseorang pada kalian, ucap ayah mereka. Tidak mau, kami ingin Mommy. Mereka masih menginginkan hal yang sama. Jika ingin Mommy, berhentilah beragis, ucap Morgan. Apa Daddy akan bawa Mommy pulang nanti malam? Tanya Edwin. Iya, jawab Morgan singkat. Dengan itu Alvin, Daddy akan bawa Mommy pulang. Jadi jangan menangis lagi. Edwin menenangkan adiknya. Benar kok? Alvin melihat ke arah ayahnya, begitu juga dengan Edwin. Iya, sebab itu jangan menangis dan segera pergi mandi. Hore, Daddy akan bawa Mommy pulang. Edwin dan Alvin sangat senang. Edwin meraih tangan adiknya, lalu mereka pun berlari menuju kamar sambil bergandengan tangan karena mereka untuk mandi. Ayo cepat, nanti malam kita akan bertemu dengan Mommy, ucap Edwin. Aku tidak sabar, Kak, ucap Alvin. Aku juga. Mereka benar-benar senang mendengar ucapan ayah mereka yang mereka kira benar-benar akan terjadi. Morgan menggeleng. Yang penting kedua putranya tenang terlebih dahulu. Dia hanya asal bicara, tapi sesungguhnya dia memang ingin mengenalkan seseorang pada kedua putranya. Sekarang, lebih baik dia mencari babysitter baru. Entah sudah yang keberapa kali, yang pasti lagi-lagi dia harus mengganti babysitter. Edwin dan Alvin sudah terlihat rapi. Kemeja putih dengan dasi kupu-kupu, celana jeans biru sudah mereka kenakan. Karena babysitter mereka sudah berhenti, jadi mau tidak mau, Morgan yang memakaikan baju mereka. Morgan pun sudah tampak rapi, karena malam ini ada yang hendak dia perkenalkan pada kedua putranya. Tentu saja yang hendak dia perkenalkan adalah kekasihnya. Dia ingin kedua putranya dekat dengan kasihnya. Mungkin dengan demikian,
kedua putranya akan berubah menjadi tidak nakal lagi. Morgan sedang menyisirkan rambut Edwin terlebih dahulu. Si kembar sudah sangat bersemangat dan tidak sabar bertemu dengan ibu yang mereka harapkan. "Dek, apakah Mami cantik?" tanya Elvin yang sedang menunggu dan duduk di sisi ranjang. "Iya, tentu saja cantik." Dia yakin Raya menjadikan wanita yang cantik saat itu. "Bagaimana rupa Mami, Dad?" Kini Edwin yang bertanya. Morgan diam. Dia tidak boleh asal bicara akan hal ini, karena kedua putranya bisa salah mengenali orang nantinya. Cukup hindari pertanyaan itu, maka mereka tidak akan bertanya lagi. "Kenapa Daddy diam saja? Dad, kenapa Mami tidak bersama dengan kita?" Edwin menatap ayahnya dengan serius. Dia sangat ingin tahu, tapi ayahnya tidak menjawab pertanyaannya. "Setelah kalian dewasa, kalian akan tahu." Morgan meninggalkan Edwin karena dia ingin menyisir rambut Elvin. "Sekarang kami sudah dewasa, Dad," ucap Elvin. "Kita bicarakan nanti, karena tamunya sudah mau datang." "Baiklah, kami tidak sabar bertemu dengan Mami." Edwin dan Elvin sangat berharap, namun keceriaan mereka sirna saat melihat seorang wanita yang mereka sebut sebagai penyihir sudah berdiri di depan pintu. Wanita itu adalah kekasih Morgan, Camilla. Ini pertama kalinya dia akan bertemu dengan kedua anak Morgan. Malam ini dia harus bersikap manis. Dia pun tersenyum manis di hadapan Edwin dan Elvin. "Kami ingin Mami, kami tidak mau penyihir," teriak Edwin seraya melangkah mundur. "Jaga ucapanmu, Edwin," ucap Morgan. "Daddy jahat. Daddy berjanji akan pertemukan kami dengan Mami. Tapi kenapa Daddy bawa penyihir itu pulang?" teriak Elvin pula. "Elvin," Morgan berbalik, kedua putranya sudah melangkah mundur sambil berpegangan tangan. Tentunya mereka kecewa, karena mereka benar-benar sudah sangat berharap bertemu dengan ibu mereka. "Daddy jahat!" teriak Elvin dan Edwin yang sudah berlari menuju kamarnya. Senyum Camilla sudah sirna. Mendengar perkataan kedua putra Morgan, kesan pertama yang sangat buruk. Dia tak menduga kedua putra Morgan tidak menyukainya. "Masuk saja, mereka yang demikian dengan orang baru." Morgan mempersilahkan kasihnya untuk masuk. "Aku tidak apa-apa," bujuklah mereka. Camilla kembali menunjukkan senyuman manisnya. Morgan melangkah menuju kamar si kembar, sedangkan Camilla masuk ke dalam. Tatapan matanya tak lepas dari rumah mewah tersebut. Dia bahkan tampak tidak ragu sama sekali. Camilla adalah wanita yang dikencani oleh Morgan setengah tahun belakangan ini. Tapi ini kali pertama dia membawa wanita itu untuk dikenalkan pada si kembar. Tapi apa yang terjadi? Edwin dan Elvin langsung tidak menerima kehadiran kekasih ayahnya itu. Edwin dan Elvin bersembunyi di dalam lemari saat ayah mereka mencari. Mereka diam saja, tidak bersuara saat ayahnya masuk ke dalam kamar dan mencari keberadaan mereka. "Edwin, Elvin, keluar." Malam ini kedua putranya sudah keterlaluan dan telah mempermalukan dirinya. Edwin menggeleng, sebagai tanda jika mereka tidak perlu keluar. Elvin juga setuju. Dia bahkan berusaha untuk tidak menangis, padahal mereka sangat kecewa. "Keluar, boys. Daddy bicara pada kalian." Morgan mencari keberadaan kedua putranya dari kamar mandi, di bawah selimut, sampai akhirnya dia menemukan keberadaan kedua putranya dalam lemari. "Keluar," perintahnya. "Tidak mau, Daddy jahat. Kami hanya mau Mommy," ucap Edwin. "Tidak ada Mommy. Sekarang keluar dan minta maaf pada teman Daddy." "Tidak mau. Aku tidak mau penyihir itu menjadi Mommy kami," teriak Elvin. "Jangan asal bicara. Sekarang keluar dan minta maaf. Jika tidak, Daddy akan menghukum kalian," ancam ayah mereka. "Daddy jahat." Elvin menangis dengan keras. Edwin pun menangis seperti adiknya. Morgan hanya bisa geleng kepala. Kenakalan kedua putranya benar-benar sudah di luar batas. "Daddy tunggu di luar. Jika tidak minta maaf, maka Daddy akan menghukum kalian nantinya." Morgan melangkah pergi. Dia harap kedua putranya keluar untuk minta maaf pada kekasihnya.
Edwin dan Elvin masih menangis. Tapi tangisan mereka terhenti saat ayah mereka sudah keluar. Mereka pun keluar dari dalam lemari. Mereka berdua melangkah menuju ranjang dan duduk di sisinya. Bagaimana ini, Kak? Apa penyihir itu akan menjadi ibu kita? Tanya Elvin yang masih menangis. Tidak akan. Hal itu tidak boleh terjadi. Sebenarnya mami kita pergi kemana, Kak? Nanti kita cari mami bersama. Sekarang jangan menangis. Edwin menghapus air mata adiknya. Kita keluar dulu. Jangan sampai Dede menghukum kita. Ucapnya lagi. Tapi aku tidak suka penyihir itu. Aku juga tidak. Edwin memandangi adiknya. Ide licik muncul. Bagaikan memiliki telepati, mereka berdua mengangguk lalu turun dari atas ranjang. Mereka berdua pun sibuk melakukan sesuatu sebelum mereka keluar. Setelah berbicara dengan kedua putranya, Morgan mencari Camilla yang menunggu di ruang tamu. Camilla beranjak dari tempat duduknya saat melihat kedatangan Morgan. Kakinya pun melangkah mendekati Morgan. Apa mereka masih marah? Tanyanya basa-basi. Maafkan sikap kedua putraku. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Ini pertama kali kami bertemu. Tentu mereka belum bisa menerima aku, tapi kami akan dekat jika kami sering bertemu nantinya. Ucap Camilla. Baiklah, yang kau katakan adalah benar. Tatapan mata Morgan tidak lepas dari Camilla yang sudah berdiri di hadapannya. Tangan Camilla sudah di wajahnya, mengusapnya perlahan. Morgan menyingkirkan tangan Camilla. Entah kenapa dia jadi khawatir. Kedua putranya melihat apa yang mereka lakukan. Ayo kita makan, ajak Morgan. Bagaimana dengan kedua putramu? Mereka akan keluar nanti. Morgan meraih tangan kekasihnya dan membawa Camilla menuju meja makan, di mana makanan sudah terhidang dengan lilin yang menyala. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, Edwin dan Elvin keluar dari kamar karena mereka sudah selesai. Mereka segera menghampiri ayah mereka yang sudah berada di meja makan bersama Camilla. Morgan beranjak melihat kedatangan kedua putranya. Begitu juga dengan Camilla. Edwin dan Elvin melihat wanita itu. Jujur saja mereka tidak suka. Kami meminta maaf, ucap mereka berdua. Kedua tangan disembunyikan di belakang. Oh, manis sekali. Camilla menghampiri mereka dan berjongkok di hadapan mereka. Kami minta maaf, Auntie, ucap Edwin. Maaf atas perkataan kami, ucap Elvin pula. Oh, anak yang sangat baik. Tidak apa-apa, Auntie tidak marah. Camilla memeluk mereka berdua. Kesalahan besar yang dilakukan malam ini. Terima kasih, Auntie tidak marah. Edwin dan Elvin memeluk Camilla. Morgan tersenyum melihatnya. Bagus, sepertinya kedua putranya bisa menerima kehadiran kekasihnya. Tangan Edwin dan Elvin menyentuh rambut Camilla dan punggungnya. Namun yang paling banyak adalah bagian rambut, karena mereka menyembunyikan sesuatu di tangan mereka. Bagus, Daddy senang melihat kalian seperti ini, ucap Morgan. Edwin dan Elvin tersenyum lebar. Mereka juga senang. Ya, benar-benar senang. Maafkan kami, Daddy, ucap mereka. Edwin meminta Camilla menggendongnya untuk mengalihkan perhatian. Tentunya wanita itu sangat senang. Camilla menghampiri Morgan bersama dengan Edwin, sedangkan si iseng Elvin melangkah menuju kursi Camilla, secara mengendap lalu menyimpan sesuatu di kursi dan juga makanan Camilla yang ada di atas mangkuk. Setelah melakukan aksinya, Elvin duduk dengan manis. Ayo, Dad, aku sudah lapar, teriak Elvin. Ayo kita makan, ucap Morgan. Edwin masih berada di dalam gendongan Camilla, mengajaknya bicara untuk mengalihkan perhatiannya. Dan setelah Camilla duduk, Edwin turun dari atas pangkuannya dan duduk di samping Elvin. Mereka mengadukan telapak tangan mereka di bawah meja tanpa ada yang tahu. Mereka berdua sangat manis, Morgan. Aku sangat menyukainya, ucap Camilla tersenyum manis. Bagus, sekarang mari kita makan. Morgan benar-benar senang. Camilla masih tersenyum, sangat mudah, anak-anak yang manis. Sup yang ada di dalam mangkuk pun dinikmati, tapi ketika seekor binatang berada di mulutnya, Camilla terkejut, begitu juga Morgan.
Camilla berteriak karena dia baru saja memakan seekor cicak. Sesungguhnya itu mainan yang diletakkan oleh Elvin. Camilla panik luar biasa. Dia pun hendak beranjak dari kursinya, namun tidak bisa. Mata Camilla melotot baju yang dikenakan seperti menempel. Tidak hanya itu saja, rambut dan bajunya juga menempel di belakang kursi. Apa ini, Morgan? Kenapa aku menempel seperti ini? Dia Camilla. Morgan membantu kasihnya. Sedangkan Edwin dan Elvin sudah berlari menuju kamar karena memang merekalah pelakunya. Saat meluk Camilla, mereka menempelkan banyak lem di rambut dan bagian belakang Camilla, dan ketika Edwin menarik perhatian wanita itu, Elvin menuang lem ke atas kursi, lalu memasukkan cicak mainan ke dalam sup Camilla. Edwin, Elvin, teriakan Morgan terdengar, sedangkan kedua anak itu sudah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dengan rapat.